Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Selamat malam, shalom sahabat WB dimanapun berada. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat, selalu bersemangat, dan selalu sukacita di dalam Tuhan. Nah, karena hari ini saya yakin sahabat WB semua dalam keadaan sehat, maka saya mau ajak untuk kita selalu bersyukur dalam segala sesuatu. Bersyukur juga karena hari ini malam minggu kita bisa ketemu lagi ya di Instagram live-nya Wanita Bijak Indonesia. Bersama saya Magdalena Krisinda di kota Yogyakarta. Saya akan bersama-sama ngobrol dengan seorang PIC GT dari kota Banyuwangi. Wah, pasti seru nih malam hari ini sahabat WB, karena topik kita tuh lain daripada yang lain, yaitu habis-habisan untuk Tuhan. Nah, seperti apa sharing dari Kak Maria Novianti yang malam hari ini akan bersama-sama bergabung di Instagram Live di Wanita Bijak Indonesia. Namun sebelumnya nih sahabat WB, sambil kita tunggu sahabat-sahabat yang lain yang mau join, saya pengen kita mendengar sebuah lagu yang merupakan lagu klip di Wanita Bijak. Judul lagunya adalah Teladan. Saya lama banget nih gak denger lagu ini. Kalau sahabat WB suka dengan lagu-lagu klip Wanita Bijak, buruan aja subscribe YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Di sana ada klip lagu dari album Wanita Bijak yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau begitu langsung aja saya mau perdengarkan lagu ini buat sahabat WB yang malam hari ini sedang menyimak siaran atau live kita ini ya. Hai, selamat malam Kak Angelia Umboh, Kak Atania Meliala, Kak Isabella Jessica, selamat bergabung. Kemudian juga aku lihat Kak Maria Novianti udah join juga. Oke. Kita denger lagu dulu ya. Baik, sekali lagi selamat malam, shalom sahabat WB dimanapun berada. Boleh dong ketik di kolom chat sahabat WB ada di kota mana. Yang saya tahu Kak Maria Novianti, teman atau sahabat ngobrol saya malam hari ini dari Banyuwangi. Nah, yang lain boleh dong. Kak Yola, aku tahu dari Malang. Kemudian juga ada Kak Angela Natalia Selina, selamat malam, shalom. Kemudian Kak Rina Kit Budi, shalom Kak. Elvano Glory juga. Berikutnya Kak Fenty 3L ya. Oke, selamat malam, shalom. Kemudian aku cek juga di sini ada Kak Atania Meliala. Namanya bagus banget. Ini panggilannya siapa nih? Kak Ata, Kak Nia, atau Kak Meli? Atau Kak Lia? Kemudian aku cek juga di sini yang udah join. Tadi Kak Yola ya, Kak Yola Lauterbach ya. Kemudian aku cek juga ada Kak Isabella Jessica, katanya di Tangsel, Tangerang Selatan. Oke. Elvano Glory di Banyuwangi Kak Magda. Oke, aku mau kasih tepuk tangan nih buat Banyuwangi. Kenapa aku kasih tepuk tangan buat Banyuwangi? Karena malam hari ini PIC GT Banyuwanginya yang bakal join. Ya udah, gak usah berlama-lama ya sahabat WB. Aku mau langsung invite aja Kak Maria
di akun mnovianti33 ya. Bersabar beberapa saat ya. Apa kabar Banyuwangi dan Tangsel, Malang? Semoga semuanya cerah ya di sana ya. Shalom Kak Maria, apa kabar? Shalom, dengar suara saya Kak? Dengar. Tapi suaranya kok agak kecil ya di tempatku ya? Oh ya, tunggu ya. Iya. Aduh, seger banget, cantik banget, ketahuan kalau habis mandi. Iya dong, masa iya Kak Mada aja kan baru mandi kan? Tahu aja sih aku baru mandi, sisiran aja cepet-cepet gitu ya. Ya, apa kabar Kak Mada? Sehat Kak, puji Tuhan, anugerah Tuhan nih kesehatannya. Kak Maria juga sehat ya? Puji Tuhan. Sorry ya Kak, Iya. ini lagi sambil nemenin anakku lagi sakit, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, diajakin live bareng, di sampingnya sambil dipuk gitu ya. Ya. Semoga cepat sembuh ya Kak, buat Ananda ya. Thank you. Gimana juga anaknya Kakak, udah sembuh? Puji Tuhan, makin hari makin membaik. Pokoknya mujizat pemulihan kesehatan deh buat kita semua ya. Oke Kak. Baik, Kak Maria, by the way, thank you banget ya. Thank you banget udah mau di-invite oleh Wanita Bijak Indonesia untuk live bareng, mewakili teman-teman GT Banyuwangi. Thank you ya. Sama-sama Kak Masda. Thank you juga buat kesempatannya bisa gabung dengan IG Live-nya WB Indonesia tentunya. Puji Tuhan. Nah, aku jadi penasaran nih, apa kabar nih teman-teman GT Banyuwangi? Mungkin juga boleh cerita apa kabar teman-teman single dan teman-teman ibu Banyuwangi, Kak? Wah, luar biasa Kak Mahda ya. Kebetulan kalau single di Banyuwangi belum ada gitu ya. Masih on the way, doain supaya nggak tahu kapan. Tapi kerinduan kita ada gitu ya. Cuman memang untuk tenaga belum sampai ke sana gitu. Kalau untuk WB ibunya, WB ibu puji Tuhan, kita terus ada komunitas bareng-bareng dengan ibu. Minimal seminggu sekali kita ketemuan. Kadang-kadang kopi darat, kadang-kadang kopi udara. Nah, GT-nya nih, kadang-kadang juga ikutan gabung ke sana bareng-bareng dengan apa namanya pertemuan dengan ibu-ibunya. Jadi nggak mau ketinggalan sama si emak-emak gitu ya. Karena ya memang kita di Banyuwangi khusus untuk GT-nya, kami sedang apa ya dikatakan kami sedang merintis Kak Mada. Gitu. Merintis dalam arti kata kami mau memulai ulang seperti itu. Dulunya sudah ada banyak sekali kegiatan, tapi terus kemudian Tuhan izinkan ada start untuk gestop khususnya, ya. Dan hari ini kami lagi bersama-sama berjuang untuk GT Banyuwangi. Oke. Nah, nanti sambil cerita ya gimana habis-habisan buat Tuhan, khususnya teman-teman GT Banyuwangi. Aku mau kasih input nih dari salah satu pemirsa kita yang baik hati. Katanya suaranya Tante Maria tidak ada suaranya katanya. Oh, atau mungkin suaranya lirih banget sih, emang di tempatku tuh lirih banget. Oh ya. Gitu, atau mungkin gimana ya? Udah tak gedein ini sisa. Oh oke. Atau coba dicabut aja deh earphone-nya Kak Maria. Coba kita tes dulu ya. Oke, sebentar. Siapa tahu ini menolong juga untuk Kak Christine Dwi Lestari. Ya, halo. Oke, coba Kak. Tes. Gimana? Nah, aku pikir tanpa earphone deh. Iya. Tanpa earphone better. Oke. Banget. Thank you ya buat sahabat BB yang udah kasih inputnya. Aku seneng banget kalau para pemirsa kita kayak Christine Dwi Lestari ini yang langsung kasih feedback ya. Thank you banget. Ada Kak Tinari Piri. Hai, selamat malam Kak. Kita sapa-sapa dulu ya Kak Maria ya. Ya, ini PIC kita ya. PIC, apa sih kok PIC? Regional Jatim nih. Hai Bu Tinari. Thank you supportnya. Baik, kemudian tadi ku cek juga ada Kak Yuyun, thank you udah join. Kak Be Wiser Huta Galung, ada Kak Gir 107, Kak Yon XZ, Kak Caroline Intan, Elvano Glory juga tadi masih join, thank you banget. Ya udah, yang penting sahabat BB tetap standby di Instagram malam hari ini karena kita mau memulai obrolan malam ini dengan berdoa terlebih dahulu. Magda yang pimpin doa pembukaan, nanti Kak Maria dengan penuh kasih pimpin doa penutup ya. Oke. Siap. Kalau gitu yuk kita berdoa sebentar ya.
Tuhan Yesus yang amat baik, kami bersyukur buat live Instagram malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Secara khusus kami berdoa buat setiap sahabat WB yang menyaksikan, semuanya diberkati Tuhan dengan begitu rupa. Hambamu Kak Maria dan hamba sendiri yang akan ada di IG Live ini, Tuhan juga menuntun, menolong, dan Roh Kudus memberikan kami kepekaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kak Maria boleh dong pimpin yel-yel WB dan GT, silahkan. Oke. Oke, kita mau yel-yel dulu bersama-sama dengan Kak Mahda dan saya hari ini buat teman-teman yang mungkin juga belum pernah bergabung atau belum pernah tahu ya dengan Wanita Bijak Indonesia, juga Wanita Bijak yang ada di Banyuwangi, kita mau yel-yel dulu. Wanita Bijak, wow. Apakah Anda tetap luar biasa? Yes. Girls Talk, wow. Karena cewek ingin dimengerti. Asik. Seru kalau ada yel-yel ya. Oke. Baik Kak, kalau gitu aku udah gak sabar nih mewakili sahabat WB yang juga join malam hari ini. Kenapa sih Kakak pilih temanya tuh menurutku agak-agak bikin gelisah gitu loh. Habis-habisan buat Tuhan. Apa yang melatar belakangi Kakak memilih tema ini? Ya, jadi memang penting banget ya untuk kita bisa habis-habisan sama Tuhan. Betapa pentingnya kita ini bisa selalu on fire di dalam Tuhan ya. Selalu kita bisa terhubung dengan Tuhan. Karena kenapa Kak Mahda? Ada begitu banyak hal yang dengan sangat-sangat mudah itu bisa mendistract kita ya dari yang namanya hadirat Tuhan, dari yang namanya realita Tuhan. Bahkan bisa mendistract kita dari keterhubungan kita sama Tuhan. Makanya perlu banget untuk kita bisa punya mindset dalam hidup kita bahwa habis-habisan buat Tuhan itu nggak main-main. Perlu kita perjuangkan. Gitu Kak Mahda. Oke, jadi habis-habisan buat Tuhan ini bicara tentang perjuangan, kerelaan kita berkorban, dan kesediaan kita untuk do something, mungkin bisa dibilang nggak cuma something, tapi mungkin keseluruhan ya, segenap hati ya, full heart gitu buat Tuhan. Oke. Nah, kemudian kalau ngomongin tentang habis-habisan buat Tuhan, tentang pengorbanan, tentang kerelaan melayani gitu, apa dong kebenaran firman Tuhan yang kemudian akan menuntun kita dari tema ini, Kak? Iya, jadi kita mau masuk ke dalam ini ya Kak Mahda. Kita berusaha untuk bisa punya respon hati yang tepat gitu ya di dalam Tuhan, berada di dalam jaringan yang kuat bareng-bareng sama Tuhan itu penting sekali gitu ya. Karena jaringan yang kuat itu kalau kita ada pada zona yang tepat gitu Kak Mahda, maka kita dapat mampu mengenal Tuhan dengan benar dan juga kita bisa konsisten selalu gitu. Makanya untuk kita bisa habis-habisan buat Tuhan dibutuhkan pengenalan yang benar gitu. Nah, pengenalan yang benar itu tentu akan muncul dari sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Seperti itu Kak Mahda. Yang membuat kita semakin tentunya ngerti gimana maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita tuh untuk apa gitu Kak. Oke, jadi kita ngerti apa yang menjadi maksud serta tujuan Tuhan menciptakan kita. Nah, firman Tuhan bagian mana nih Kak, yang secara spesifik akan membekali kita untuk tahu tujuan dan artinya kenapa Tuhan ciptakan kita Kak? Iya, jadi Tuhan menciptakan kita tuh pasti punya tujuan. Tuhan nggak hanya sekedar menciptakan kita dan tujuannya pasti adalah untuk mempermuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, karena tujuan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, jadi sesuatu yang menarik banget ya Kak Magda ya, bahwa ketika aku sadar hidupku ini diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, maka aku nggak akan pakai hidupku sembarangan gitu Kak. Aku tidak akan pakai hidupku sembarangan dan aku siap on fire di dalam Tuhan untuk aku memiliki kerelaan yang sungguh hati di hadapan Tuhan gitu ya. Kalau dalam ayat yang mau saya kutip hari ini kan ada di dalam 1 Yohanes pasal 2 ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 17 itu memang berbicara mengenai jangan sampai kita hidup dalam kedagingan gitu ya. Karena kita boleh baca ya Kak ya. Boleh, kita Kak. boleh baca ya 1 Yohanes. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17.
Oke. Nah, ini puji Tuhan aku juga udah nyiapin Alkitab nih, biar juga belajar Nah, bersama dong. sahabat WB. Iya, 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan 17 ya. Ya, Aku betul Kak. bantu bacain boleh ya? Oke Kak. Saya baca Mhm. atau Kak Mahda yang baca? Boleh? Aku tadi nawarin, boleh ya? Aku yang Oh, baca ya. oke deh. Oke, Baca, oke. betul. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan 17, demikianlah sabda Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes Iya, 2 ayat 15 sampai 17. iya. Nah, itu Kak Magda ya. Silahkan Kak. Jadi ada satu ayat yang sangat menarik banget di paling bawah itu ya, bahwa mereka yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya gitu. Artinya ketika kita mau hidup selama-lamanya di dalam Tuhan, tentu kita akan jauhkan diri kita dari yang namanya kedagingan, hawa nafsu dunia dan lain sebagainya, supaya kita bisa tetap apa ya, nggak terdistract gitu ya, keterhubungan kita dengan Tuhan tuh nggak terdistract dengan hal-hal tersebut, sehingga kita bisa tetap ada memiliki kerelaan hati, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan untuk kita mampu Kak Mahda habis-habisan buat Tuhan gitu Kak Mahda. Iya, 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 iya. Aku tertarik ada satu bagian di 1 Yohanes 2 tadi, ayat yang ke-16. Aku kok langsung inget sama materi di WB ya. Tapi kalau di GT dibahas nggak sih ya tentang 3 dosa Hawa? Di situ Ya, menyinggung tentang keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Artinya ada penghalang ya buat seseorang itu rela habis-habisan buat Tuhan. Yaitu ya tadi, betul. kalau kita terkenal tuh namanya 3 dosa Hawa ya. Kalau di GT itu namanya apa ya? Kita belajar tentang pertobatan dari hidup dosa tuh. Aduh, di GT ini kita belajar luar biasa ya. Kalau di 3 dosa Hawa itu Kak Mahda, saya ingat power statementnya itu ya, yang di 3 dosa Hawa itu power statementnya begini, dosa adalah dosa, setiap dosa pasti ada akibatnya. Benar nggak Kak Mahda? Betul, dan disebut dosa bukan kelemahan loh Ya, ya. dosa bukan kelemahan. Itu yang perlu kita sadari sehingga kita bisa tahu bahwa yang namanya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup yang sering kali bisa kapan saja mendistract kita, itu dosa bukan kelemahan gitu ya. Karena banyak sekali orang manusia khususnya ya di dunia sana atau kaum hawa lah kayak kita seperti ini gitu kan, yang menganggap bahwa itu kan kelemahan, uh, karena ada banyak sale-sale itu ya, sale gitu ya, yang bisa membuat keinginan mata ini kapan saja bisa ini kan, bisa membawa kita untuk tergoda ke sana sehingga kita nggak bisa mengontrol diri kita sebagai wanita. Nah, akhirnya apa? Kita lebih mementingkan ke sana. Kita nggak mikirin lagi keterhubungan kita dengan Tuhan. Itu butuh atau itu keinginan gitu, Kak Mahda. Makanya ketika Oke. untuk kita untuk kita bisa habis-habisan sama Tuhan, firman Tuhan tuh begitu menekankan betapa pentingnya kehidupan spiritual kita di hadapan Tuhan. Penting banget. Itu kalau di GT itu kita juga belajar tentang Little Miss Bible, kemudian juga Bible. belajar juga tentang stay connected juga ya, stand Ya, alone gitu ya, mengingatkan. Iya, boleh dong Kak, sambil diingetin nih nilai-nilai GT dan pasti juga nilai-nilai WB terkandung di dalamnya. betul. Stay connected itu sangat penting. Makanya tadi dari awal saya bilang keterhubungan kita dengan Tuhan tuh harus kita jaga. Stay connected gitu ya. Kalau di sana power statementnya Kak, hidup dalam standar Allah, berapapun harganya. Nah ini nih yang menantang kita ya, hidup dalam standar Allah berapapun harganya. Mampu nggak? Secara manusia kita nggak mampu gitu ya. Harganya habis-habisan. Benar, nah itu dia harganya habis-habisan. Nah habis-habisan ini kita mampu nggak gitu loh.
Mampu nggak kita bisa habis-habisan totalitas buat Tuhan gitu? Kalau nggak dibarengi dengan kehidupan spiritual kita gitu ya, yang terus terkonek di dalam Tuhan, mustahil kita bisa rela untuk habis-habisan buat Tuhan. Always on, always connected. Itu harus ada dalam diri kita. Iya, iya. Aku ingat jadi lawan katanya habis-habisan buat Tuhan tuh hitung-hitungan buat Tuhan. Nggak kepikir ke sana loh. Luar biasa, Magda. Ini Roh Kudus nih yang luar biasa nih. Aku tiba-tiba ingat kadang kita tuh kan hitung-hitungan ya. Misalnya kayak gini, kita ngalamin sakit deh misalnya, kita sakit gitu, Tuhan izinkan sakit, terus kita gini, Tuhan aku tuh kurang apa sih? Aku ini udah pelayanan, aku ini udah bertobat, aku tuh udah tidak hanya pelayan bertobat, aku tuh udah kerja dengan jujur di kantor, aku juga udah perpuluhan, kok aku masih diberikan sakit sih? Kurang apa sih no? Tuh kan hitung-hitungan kan? Akhirnya ya, ya kan kayak doanya itu kan, siapa itu? Tuhan aku sudah buat ini, aku sudah buat ini, aku sudah buat ini kan, itu ingat ya Kak ya. Nah ini jangan sampai terang. Tuhan kayak gitu, siapa lu gitu kan? Bener, tapi emang tema malam ini menurutku tuh powerful banget sih habis-habisan buat Tuhan. Apalagi buat teman-teman GT ya, yang sekarang tuh secara usia masih sangat belia gitu ya. Dimana mereka tuh lagi mencari identitas diri gitu. Dan puji Tuhan buat yang sudah tertangkap ikut camp GT, mereka akan menemukan keberhargaan mereka adalah seharga darah Yesus yang berkorban di kayu salib. Cuman buat anak-anak remaja tuh kan ketika mereka sudah ada dalam pergaulan gak semudah membalikan telapak tangan ya Kak, gitu loh. Kadang ketika kita habis-habisan kita dianggap sok-sok, ketika kita sudah melayani dengan sepenuh hati dianggap aduh sok kudus lu gitu ya. Terus saat kita tuh mulai terjun dalam pelayanan dengan istilahnya kita melakukan talenta kita secara maksimal, orang pikir kamu sih kenapa gitu ya. Selalu ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk membentuk kemurnian hati kita. Betul banget Kak Mada. Nah kalau di modul 1 tentang itu, modul 2 ada nggak sih Kak kaitannya Kak dengan habis-habisan buat Tuhan ini? Ya, stay connected itu tadi Kak. Itu dari modul 2 ya. Itu banget bisa memotivasi kita untuk kita bisa habis-habisan dalam Tuhan. Karena kalau kita nggak stay connected dalam Tuhan, maka mustahil seperti saya katakan tadi, nggak mungkin, mustahil deh. Mana mungkin ada orang yang mau rela memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan kalau dia nggak ngalamin, nggak mengenal Tuhan dengan benar, gitu. Karena ketika kita stay connected di dalam Tuhan, pasti akan membawa hidup kita ini punya respon hati yang benar di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menjaga sehingga kita bisa menjaga jaringan kita di dalam Tuhan untuk tetap terhubung di dalam Tuhan, gitu Kak. Nah, dengan akan membuat kita juga semakin teguh dalam Tuhan, untuk kita all out bagi Tuhan itu kita nggak banyak mikir. Akhirnya kita jauh dari yang namanya hitung-hitungan tadi, gitu. Iya. Kak, by the way ya, di GT Banyuwangi itu udah sejak tahun berapa ya dirintisnya? GT Banyuwangi sudah lama ya Kak. Saya ini masih baru gitu ya di GT Banyuwangi, sekitar 3-4 tahun. Saya baru bergabung dengan GT Banyuwangi, dan puji Tuhan di tahun kedua saya bergabung dengan GT Banyuwangi, saya mulai dipercayakan sebagai PIC GT gitu, dan baru ditahbiskan, diresmikan ya, yang beberapa waktu yang lalu ketika kita pandemi. Nah, baru disahkan di sana saya menjadi PIC GT di Banyuwangi. Ada banyak pasang surutnya Kak kalau di GT Banyuwangi, tapi kami tetap mau on fire di dalam Tuhan gitu. Dan tiba-tiba aku tuh inget ya dari cerita kakak dalam sebuah pelayanan itu, dalam proses perintisan pasti ada orang-orang yang punya hati yang mau berkorban ya, istilahnya habis-habisan buat Tuhan. Jadi kalau kita lihat GT Banyuwangi di tahun 2022 ini, kita flashback deh awal-awal GT Banyuwangi dilahirkan, oek-oek gitu lah ya istilahnya. Itu kan pasti ada orang-orang yang memang Tuhan pakai untuk merelakan hati mereka, merelakan waktu mereka, bahkan dana mereka, doa mereka untuk menginvestasikan buat generasi GT gitu kan. Jadi salut banget gitu buat mereka-mereka yang melahirkan ya istilahnya, membuat GT Banyuwangi itu ada. Bahkan
seiring berjalannya waktu barangkali orang-orang ini mulai sibuk dengan prioritas yang mereka miliki, mulai mundur dari GT sehingga muncul kader-kader baru termasuk Kak Maria gitu ya, yang Tuhan pakai untuk meneruskan estafet pelayanan atau kegerakan GT di Banyuwangi. Boleh cerita dong Kak, jatuh bangun atau habis-habisannya buat GT Banyuwangi Kak? Iya, sebelum saya bergabung dengan GT, awalnya saya kan gabung bersama dengan WB Ibu ya Kak ya, WB Ibu, dan kebetulan di sana para ibu-ibu inilah yang menjadi mentornya GT di awal-awal pertumbuhannya GT yang ada di Banyuwangi, seperti itu. Sepengetahuan saya justru dari semangat yang ditularkan oleh ibu-ibu ini, WB Ibu ini, akhirnya GT ini mulai terbangun gitu ya. GT mulai terbangun dari mereka yang total di dalam Tuhan, bahkan yang sampai hari ini bertahan, baik mencurahkan semua tenaganya, semuanya yang mereka miliki, pikiran, materi, semuanya saya sangat salut sama mereka. Terutama tim intinya Ibu ya, tim inti WB Ibu yang dari Banyuwangi. Wow, mereka benar-benar support GT itu luar biasa. Bahkan karena saya melihat semangat mereka, akhirnya kenapa saya nggak bisa buat Tuhan gitu ya? Apa yang harus saya hitung buat Tuhan gitu ya? Saya nggak mau hitung-hitungan buat Tuhan. Saya juga mau bekerja secara total buat Tuhan karena saya percaya bahwa GT lahir itu adalah untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Untuk membawa remaja-remaja putri punya jaringan yang benar di dalam Tuhan. Itu yang menjadi semangat kami, khususnya saya sebagai PIC GT. Nah, 2 tahun saya gabung dengan GT, Tuhan izinkan GT ngalami stuck, gitu ya. GT ngalami stuck, sehingga kemudian terjadi banyak kemunduran di sana, gitu kan. Akhirnya saya diposisikan sebagai seorang PIC di sana. Tujuannya ya pasti untuk membangun remaja-remaja muda yang masih punya hati melayani untuk Girls Talk Banyuwangi. Saya mulai himpun mereka Kak Mahda gitu. Sebelum pandemi ceritanya, sebelum pandemi saya mulai himpun mereka, kurang lebih ada kami mempersiapkan untuk camp GT secara onsite gitu. Kami siapin itu nih Kak Mahda, semuanya sudah siap, sudah selesai, tinggal hari H Tuhan izinkan pandemi datang. Puji Tuhan. Artinya gini ya, kami nggak putus asa sekalipun ada pandemi gitu ya. Tapi keterhubungan kami tetap kami lakukan bersama dengan mereka, baik melalui video call pun dan lain sebagainya, WA gitu ya. Kita tetap ada hubungan seperti itu. Dan sampai hari ini puji Tuhan, walaupun yang dari tim ini ya, tim buat camp ini ya, yang segitu banyak orang, akhirnya tinggal beberapa saja yang bertahan. Nggak apa-apa, kami tetap bergandengan tangan dari beberapa orang yang ada ini, kami tetap mau bergandengan tangan, yuk kita bangun GT bersama-sama. Berapa orang yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan hati secara total, mau habis-habisan buat Tuhan. Kita percaya bahwa GT Banyuwangi akan kembali fight di dalam Tuhan, flight di dalam Tuhan. Itu Kak Mahda, GT yang ada di Banyuwangi nih, doain ya. Amin, 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 amin. Saya berdoa bersama sahabat WB ya. Dan yang mengaminkan kasih semangat boleh ketik di kolom komentar ya. Sahabat WB kita aminkan apa yang menjadi doa, harapan dan juga tentu saja visi dari teman-teman GT Banyuwangi. Nah, Kak, boleh dong dengar kesaksian true story dari Kak Maria gitu ya, tentang bagaimana Kak Maria secara pribadi gitu ya, dalam kehidupan pelayanan atau mungkin keluarga, terkhusus pelayanan di GT gitu ya. Kakak habis-habisan buat Tuhan. Seperti apa tuh Kak? Kalau bicara hidup saya secara pribadi buat Tuhan, saya itu punya satu prinsip Kak Mahda dalam diri saya secara pribadi gitu ya, bahwa hidup saya ini miliknya Tuhan. Thank you buat Kak Marini Yuyun. Thank you semangatnya. Ya, saya pribadi saya punya prinsip Kak Mahda begini ya, hidupku ini miliknya Tuhan. Karena aku tahu hidupku ini miliknya Tuhan, maka Tuhan mau tetapkan aku di mana, Tuhan mau pakai aku seperti apa, Tuhan mau bentuk aku seperti apa,
This is me. Ini aku Tuhan gitu ya. Aku mau berikan semuanya sama Tuhan. Itu prinsip hidup saya semenjak saya benar-benar ditangkap oleh Tuhan untuk masuk dalam pelayanan. Gitu Kak Mahda. Makanya ketika saya diperhadapkan dengan situasi GT yang demikian gitu, Tuhan tuh rasa-rasanya buka mindset saya yang seperti itu lagi, buka lagi visi dan apa ya, keteguhan hati saya gitu ya, kata-kata statement yang memberkati saya gitu kan. Ayo Maria, gimana nih, hidupmu tuh milikku, apa yang kamu bisa lakukan gitu ya. Jadi dari situ saya mau, iya Tuhan, aku butuh hikmat Tuhan, hambamu ini perlu hikmat Tuhan, bagaimana caranya supaya GT ini yang khususnya yang ada di Banyuwangi kembali hidup seperti sedia kala. Karena 3-4 tahun yang lalu saya begitu melihat semangat yang berapi-api ada dalam GT Banyuwangi gitu ya. Tapi kalau hari ini kebetulan Tuhan izinkan pandemi terjadi dan kami mulai mengalami pengurangan jumlah di sana gitu ya. Alumni-alumni mulai sulit terjangkau, mungkin juga mereka yang dulunya stay ada di Banyuwangi, sekarang mereka sudah ada di luar kota dan lain sebagainya, punya kesibukan-kesibukan yang baru sehingga juga membatasi keterhubungan kami gitu ya untuk pelayanan GT. Nah, dari situlah makanya kenapa Kak Mahda tema ini sangat memberkati saya secara pribadi, sangat memotivasi saya secara pribadi. Gimana sih dengan statement yang pribadi yang ada dalam diri saya, kalau hidupku miliknya Tuhan, apa kata Tuhan, hambamu ini harus bisa mengerjakan gitu ya. Apa kata Tuhan, saya harus punya kerelaan hati untuk mengerjakan semuanya di hadapan Tuhan, bagi Tuhan, dan semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga bukan hanya dalam GT, dalam pelayanan-pelayanan yang saya kerjakan, kebetulan saya dan suami gembala sidang gitu ya, gembala jemaat gitu ya. Gak mudah Kak Mahda untuk menghadapi jiwa-jiwa yang ada di depan saya gitu ya. Sebagai seorang gembala gak mudah, tapi saya percaya sekali lagi statement yang ada dalam diri saya. Ketika Tuhan tangkap saya dan Tuhan ingatkan bahwa aku menciptakan kamu dengan tujuan. Kita jadi ngerti gitu ya, maksud dan tujuan Tuhan nangkep saya dalam ladang pelayanan, baik GT, baik WB, baik dalam penggembalaan saya secara pribadi bersama dengan suami. Wah, itu benar-benar menjadi kekuatan tersendiri dalam hidup saya untuk saya bisa, yes Tuhan, aku mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Aku mau Tuhan belajar memiliki kerelaan di dalam Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan ini semuanya bisa jadi berkat bagi orang lain, terkhusus kami bisa terus mempermuliakan Tuhan. Itu Kak Mahda, dan tema ini sungguh saya gitu Kak Mahda. Ayo Maria, kamu bisa gitu Kak Mahda. Iya. Sepanjang Kak Maria sharing nih, aku sambil renung-renungin gitu ya. Aku membayangkan bahwa sekalipun kayaknya sekarang Kak Maria ini lagi dibawa untuk melahirkan kembali gitu ya istilahnya. Melahirkan kembali melahirkan kembali GT Banyuwangi. Kan rasa-rasanya itu kayak mulai orang-orangnya mulai mundur, terus pandemi datang, dan kayaknya kayak kakak tuh dimulai untuk mulai dari nol gitu istilahnya ya Kak ya. Mulai dari nol merintis atau istilahnya melahirkan ulang GT Banyuwangi yang rasa-rasanya tuh kayak nggak punya minim daya gitu. Tapi aku dapat satu peneguhan sih dari ceritanya Kak Maria yang sepanjang kakak sharing tadi, kekuatan doa loh Kak, itu nggak main-main gitu ya. Dan saya melihat ketika terus terang Jogja ya Kak, kota Jogja, aku cerita sedikit, Jogja tuh belum punya GT loh, puji Tuhan. Ya, adanya single dan ibu. Ya memang ini GT masih terus dibawa dalam doa sih ya teman-teman Jogja ya. Tapi kemudian dari teman-teman single sendiri dengan segala dinamika yang ada tuh, kami ini ya barangkali bisa jadi inspirasi buat WB kota-kota lain, termasuk Banyuwangi. Kami tiap malam, bahkan dibilang tiap hari, kami tuh punya jadwal doa Kak, beserta personil-personilnya. Jadi kami setiap hari
baik itu single dan ibu di grup WA yang berbeda ya tentu saja, kami bangun mesbah doa. Jadi selama nggak ada camp, selama modul 2 mungkin yang hanya seminggu sekali ketemu gitu ya, setiap hari kami terhubung, yang kakak bilang tadi stay connected itu, terhubungnya dalam doa. Dan doanya tuh ada yang diketik di grup WA gitu ya, mereka ketik pakai tulisan, ada yang di voice note gitu ya. Dan itu benar-benar menjadi semangat, api kecil yang terus membara dalam pelayanan kami. Dan ketika pandemi datang, puji Tuhan modul 2 tetap jalan gitu ya. Baik itu di Zoom maupun yang melalui WA call gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi spirit buat kami. Tetap ada dalam pelayanan WB. Sekalipun ya, tadi kakak banyak yang mundur lah, banyak yang sibuk lah, banyak yang pindah area atau pindah kota gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah, itulah api kecil itu yang kita sebut sebagai doa. Tapi akhirnya nggak kecil lagi. Api itu makin besar dan membakar semangat kami, gitu, Kak. Ya, Iya, Kak. Diajaklah si alumni-alumni untuk, kita join yuk di grup. Tapi kita nih di grup ini tugasnya berdoa nih tiap hari. Nanti di jadwal, misalnya sebut aja hari tanggal 1 Agustus, nanti Dian, 2 Agustus Ika, 3 Agustus siapa, dan seterusnya gitu sih teman-teman. Jadi barangkali ini bisa menyemangati juga teman-teman GT Banyuwangi ya Kak ya. Iya Kak Mada, bisa dicoba nanti Kak. Iya. Thank you buat kuncinya gitu ya, supaya saya juga bisa bangun teman-teman Banyuwangi. Betul. Jadi kumpulin di grup WA gitu untuk kita bangun doa setiap hari. Oke. Wah Kak, nggak terasa nih waktu kita tinggal ya kurang lebih 8-9 menit nih. Aku boleh dong dengar apa yang kakak ingin semangati buat sahabat-sahabat GT dan sahabat WB, barangkali 3 atau 4 poin gitu yang kakak pengen highlight dan kakak ingin semangati buat kami. Iya, oke, Kak Mahda. Jadi sesuai dengan tema kita ya, habis-habisan buat Tuhan gitu. Dan tadi kita juga sudah sempat baca ayat firman Tuhan, ayat nasnya ya. Bagaimana firman Tuhan itu begitu menekankan gitu ya. Begitu menekankan betapa pentingnya kita ini memiliki kehidupan spiritual habis-habisan buat Tuhan. Artinya kita bersedia all out. Kita punya kerelaan gitu ya untuk selalu percaya Kak Mahda kepada Tuhan, bahkan ketika rasa-rasanya nggak masuk akal gitu ya. Rasa-rasanya mungkin kita nggak masuk di logika kita, tapi kita bersedia percaya, bersedia memiliki kerelaan. Nah, untuk apa? Untuk melepaskan apa yang kita punya. Apa yang kita punya? Apa itu? Semuanya. Semua yang kita punya untuk siapa nih? Tentu saja untuk Tuhan ya, untuk kemuliaan Tuhan. Makanya tanpa kita bisa benar-benar menjaga api Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita ini bisa tetap habis-habisan buat Tuhan, kita pasti akan terjebak dengan yang namanya senjata pengalihan perhatian musuh. Kita perlu waspada di sana. Senjata pengalihan pengalihan perhatian dari musuh gitu. Makanya kita perlu jaga api Roh Kudus dalam diri kita. Saya juga demikian ketika ada dalam pelayanan GT, aduh rasanya kok gini, aduh kok berat ya. Tapi saya berusaha, Tuhan tolong supaya api Roh Kudus ini tidak padam. Karena senjata peralihan musuh itu datangnya Kak Mahdaya dan teman-teman semua yang hari ini bergabung dalam IG Live, itu kita nggak sadari loh, tiba-tiba aja muncul gitu ya, tiba-tiba aja muncul. Nah, metode musuh itu sederhana, dia tinggal tabur yang namanya benih hawa nafsu, tabur yang namanya benih kedagingan, tabur yang namanya keinginan mata seperti yang sudah kita baca tadi di ayat 15-16 ya, itu. Nah, ketika hal ini terjadi, biasanya pikiran orang percaya itu mulai dipenuhi dengan berbagai macam alasan, berbagai macam pembenaran diri, dan akhirnya ini akan menurunkan standar ilahi, standar disiplin yang sudah kita bangun selama ini. Nah, kan bahaya. Kalau standar disiplin itu sudah menurun, itu bahaya banget gitu ya. Makanya kalau di dalam Paulus ngomong, sebab aku berlari gitu ya, aku tidak berlari tanpa tujuan ya, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Artinya apa? Kita mau melatih tubuh kita, menguasai tubuh kita seluruhnya gitu.
Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Kalau kita baca lagi Kak Mada dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 itu ayat juga sangat mendukung tema kita hari ini ya. Jadi dari ayat itu saya boleh bacakan singkat aja ya. Supaya teman-teman juga dapat poinnya dari Ulangan pasal 6. Saya baca. Mulai dari ayat yang keempat aja deh. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau lakukan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang gitu ya. Berulang-ulang kepada anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Nah dari sini saya dapat 3-4 hal yang mau saya bagi sama teman-teman, bahwa yang pertama Kak Mada, untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati. Dikatakan ya dalam Ulangan tadi ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Nah, untuk mencintai Tuhan dengan segenap itu tadi, berbagai macam kata segenap itu tadi, ya, artinya kalau saya boleh artikan, itu tuh letaknya kata habis-habisan buat Tuhan tuh di situ tuh. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya. Kalau nggak segenap artinya nggak ada nggak habis-habisan, masih hitung-hitungan ya seperti yang kita obrolin tadi, masih hitung-hitungan sama Tuhan. Nah, kita tahu bahwa untuk habis-habisan, dengan kata lain segenap-segenap itu tadi, itu adalah perintah Tuhan teman-teman ya, perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan untuk kita bisa lakukan. Dan yang kedua, Allah itu yang pengasih harus dibuat sebagai gaya hidup atau budaya dalam diri kita. Gaya hidup apa? Gaya hidup kasih, gaya hidup setia itu ya. Kita pakai dalam diri kita dan itu harus diturunkan kepada anak cucu kita. Gitu loh. Walaupun mungkin di sini ada yang masih dalam GT atau ibu semuanya, atau mungkin ada juga bapak di antara kita hari ini gitu ya. Kita tahu bahwa untuk kita bisa habis-habisan sama Tuhan, ya, itu satu perintah dan ketetapan Tuhan. Makanya kalau kita stay connected di dalam Tuhan, kita pasti ingat tuh, oh iya ya, itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah ketetapan yang harus saya lakukan. Makanya Tuhan ciptakan kita, bukan tanpa tujuan, ya. Dan itu harus kita jadikan gaya hidup, sehingga kita bisa dikatakan di Ulangan tadi, ajarkan tuh kepada anak kita, saat bangun, saat duduk, saat berjalan, saat apalagi tadi, saat makankah mungkin ya, lagi mungkin saat ngobrol, lagi santai, kita ajarkan itu kepada anak cucu kita, gitu. Untuk kita bisa habis-habisan. Tentunya kita kan nggak mau ya habis-habisan itu hanya dalam diri kita. Kita kepengen generasi-generasi penerus kita juga bisa all out, habis-habisan, segenap untuk Tuhan, Kak Mahda. Nah, yang berikutnya, ketika kita mencintai Tuhan habis-habisan, segenap tadi di poin yang pertama ya, maka kita akan nikmati bahwa Tuhan itu akan bertindak di dalam kedaulatannya. Bertindak dalam kedaulatannya untuk membangun hidup kita, bahkan keluarga kita, di tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Wow, luar biasa. Itu tuh kalau kita bisa habis-habisan buat Tuhan ya, kita bisa mencintai Tuhan habis-habisan, Dia akan bertindak dalam kedaulatannya. Dan saya percaya Kak Mahda, ini akan menjadi titik awal untuk Girlstock Banyuwangi ya, menikmati kedaulatan Tuhan yang terus membangun Girlstock Banyuwangi. Doakan kami supaya semuanya ini bisa berjalan sesuai dengan kedaulatan Tuhan, dan kami yang ada di Banyuwangi ini, kami akan siap bekerja untuk Tuhan, memberikan hidup kita habis-habisan. Yang terakhir, yang terakhir di poin yang keempat, hati yang mencintai Tuhan habis-habisan. Buat teman-teman, semoga ini jadi berkat buat kita semuanya, akan menggoncangkan berkat Tuhan. Amin, itu yang menjadi iman saya. Ketika kita bisa all out, habis-habisan mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, itu akan menggoncangkan berkat Tuhan
sehingga kita bisa berlipat ganda. Wow, GT Banyuwangi bisa berlipat ganda, WB Banyuwangi bisa berlipat ganda, demikian juga dengan WB Pusat dan yang lainnya di seluruh kota yang ada gitu ya. Hidup panjang umur, tadi dikatakan di dalam Ulangan, hidup panjang umur, menikmati kelimpahan. Wow, itu janji Tuhan. Dan buat kita semua teman-teman, esensi atau hal yang pokok yang dicari setiap orang gitu ya, siapapun mereka, dari manapun mereka, itu ada dalam kehidupan mencintai Tuhan habis-habis. Itu esensi kita, itu esensinya deh ya. Jadi pokoknya cinta kepada Tuhan, stay connected di dalam Tuhan, percaya, alami pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, biar nanti Tuhan yang akan pulihkan hati kita, Tuhan yang akan pulihkan keluarga kita, Tuhan yang akan pulihkan Girls Talk Banyuwangi ya. Juga mungkin di daerah lain ada yang ngalamin hal yang sama dengan saya di tempat ini gitu ya. Karena tanpa kita mencintai Tuhan, habis-habisan, totalitas di dalam Tuhan, kita nggak akan pernah ngalami yang namanya realita kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa, aku catat tapi aku nggak usah ngulang. Silahkan nanti sahabat BB bisa simak kembali tayangan IG Live ini di siaran yang akan disimpan nanti di IG Live Wanita Bijak Indonesia, atau bisa juga ditonton, disimak ulang di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Nah, jadi itu tadi adalah highlight yang Kak Maria ingin sampaikan. Dan sementara Kakak cerita, aku tuh dapat satu pesan juga gitu ya, bahwa pelayanan yang sementara ini Tuhan percayakan ke kita itu adalah titipannya Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya Kak Maria dan tim GT Banyuwangi, Tuhan percaya sebentar atau sementara waktu ke depan dititipi oleh Tuhan GT Banyuwangi. Nah, itu percaya itu tuh titip karena kita dititipin. Siapa sih yang punya? Yang punya tuh Tuhan gitu. Kalau Tuhan yang punya gitu, kenapa kita harus khawatir, kita harus takut, kita harus bimbang? Ya sudah sih, kita lakukan yang terbaik aja dengan segenap hati. Ya, kalau kita melakukan dengan segenap hati itu yang namanya berkat, kesempatan, yang kita sebut dengan peluang, bahkan untuk kebersamaan, muncul jiwa-jiwa baru, hati-hati yang mau melayani, itu tuh Tuhan yang akan siapkan gitu. Jadi selamat buat Kak Maria dan keluarga besar GT Banyuwangi, udah dititipin. Sementara kakak menjadi PIC, aku percaya pasti Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan juga menopang. Keren banget ya. Oke Kak, nggak terasa nih kita udah bablas gitu ya. Aku jadi nggak enak nih sama Kak Maria. Tapi nggak apa-apa deh, 30 detik kakak boleh pimpin doa penutup. Dan sekaligus nanti kita akhiri IG Live malam hari ini ya. Silakan Kak Maria. Oke, baik, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini ada pengalaman indah yang boleh kami kerjakan bersama-sama. Bukan satu kebetulan kami ada di dalam IG Live WB Indonesia, dan kami percaya Tuhan, kami yang ada di dalam frekuensi ilahi yang sama saat malam hari ini. Kami semuanya terberkati. Kami semua boleh mengambil satu komitmen di dalam Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan dengan sungguh. Memiliki motivasi yang benar. Sikap hati yang benar, supaya kami Tuhan mampu terus bertahan di dalam jaringan yang selalu on di dalam Engkau Tuhan. Tolong kami, supaya kami boleh terus Tuhan Yesus mempermuliakan nama Tuhan. Berkati WB Indonesia, berkati WB di seluruh Indonesia yang ada, di berbagai kota yang ada. Engkau tahu setiap perjuangan kami Tuhan, dan kami percaya apa yang kami kerjakan ini tidak akan pernah sia-sia. Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Berkat-Mu juga turun atas Kak Mahda dan keluarga, dan biarlah Tuhan kami semuanya Tuhan menikmati kehadiran Tuhan, realita Tuhan dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Maria, selamat melanjutkan tugas. Tuhan Yesus memberkati ya Kak. Ya Kak Mada, bye-bye. Bye, puji Tuhan. Luar biasa ya. Buat teman-teman GT Banyuwangi dan sahabat WB dimanapun berada, pasti diberkati banget sama live IG kali ini ya.
Saya mau ajak yel-yel dulu. Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Sebelum saya invite Kak Yuyun, saya minta izin dulu ya untuk menyapa beberapa sahabat WB yang udah join malam hari ini. Ada Kak Yulandi Wahyudianto ya. Ada Kak Ani Janelin, Kak Dwi Gaspar, Kak Diwini. Ada Cesia juga, selamat malam. Shalom Bu Tinari Piri masih join juga. Terima kasih Ibu. Ada Kak Perita Go, Kak Elvano Glory, Kak Yosefin Lasuardi. Selamat malam, shalom Kak. Ada Kak Lalan Francisca, Kak James Jiang. Berikutnya ada Kak Lia Yunike, Kak Grace Chen 88, ada Kak Lestari Burman, Esterin 72, Kak Kartini Hana, Kak Cahya Febrianto, tuh banyak banget kan yang join malam hari ini. Ada Kak Caroline Intan juga, thank you. Dan semuanya aja yang udah join sampai titik ini, termasuk ada Kak Yola. Selamat malam, shalom Kak Yola. Kak Angel, WB Jogja, thank you. Kak Yeskiel, Kak Elvano Glory juga masih join. Thank you banget ya. Semuanya diberkati Tuhan, sehat dan selalu sukacita. Oke, selamat malam, shalom Kak Yuyun. Selamat malam Kak Magda, kita ketemu lagi. Iya, wah semangat ya jadinya ya. Semangat banget. Iya, Kak, omong-omong nih soal tadi kan Ibu Maria kan sharing tentang Girls Talk Banyuwangi. Nah, Girls Talk ya, omong-omong tentang Girls Talk nih Kak. Saya punya info nih buat para Girls Talk Kak gitu. Jadi doa puasa nasional untuk kelompok usia Girls Talk itu akan diadakan pada tanggal 26 dan 27 Agustus. Itu dilakukan secara virtual ya Kak, online by Zoom gitu. Jadi siapa aja sih yang bisa mengikuti doa puasa nasional ini? Yaitu PIC, tim ya, panitia ya, terus fasilitator Girls Talk, tentunya pembicara Girls Talk juga gitu. Jadi buat sahabat Girls Talk nih, dimanapun berada ya, di kota-kota mana di Banyuwangi atau di kota-kota yang sudah ada Girls Talk-nya, ayo gitu kan, ikuti, dapatkan apinya, semangatnya di doa puasa nasional untuk kelompok usia Girls Talk gitu. Ya, jadi silahkan aja mendaftar melalui PIC-nya gitu. Kalau nggak tahu informasinya boleh ditanyakan ke PIC kotanya atau ya ke PIC kotanya, PIC Girls Talk atau PIC kotanya. Silahkan ditanyakan untuk informasi pendaftarannya gitu. Dan puji Tuhan Kak, untuk yang kelompok usia single hari ini sudah berakhir ya. 5 dan 6. Jadi hari ini udah selesai. Puji Tuhan, banyak sekali yang diberkati dan banyak sekali yang dapat apinya, semangatnya gitu Kak gitu. Jadi bersyukur banget ya. Jadi buat teman-teman nih sahabat WB, entah itu kelompok yang ibu single Girls Talk, jika di regionalnya sedang diadakan doa puasa, harus ikut ya kan, karena kalau di regional lebih besar kan ininya, sampai ke fasilitator atau alumni mungkin bisa mengikuti. Jadi silahkan ditanyakan gitu. Jadi tanya-tanya gitu kan, untuk mungkin ada di WA grupnya atau mungkin juga ada di kelompok modul 2. Nah itu bisa ditanyakan gitu. Oke Kak Magda, nih selain itu juga mau ingetin lagi nih untuk Metaverse. Metaverse nih Kak, udah mau deket nih harinya. Tanggal 9, Zoominar Metaverse itu akan diadakan tanggal 9. Yang sudah mendaftar siapa? Jangan lupa. Udah mendaftar nanti pas hari hanya lupa. Nggak ikut. Sayang banget, soalnya ini bagus banget ya. Gitu, pembicaranya juga bagus, luar biasa ya. Pak Weheng ya dari itu praktisi IT ya dari Singapura ya. Dan itu tanggal 9 ya, itu hari Selasa Kak Magda mau ingetin. Karena biasanya hari Senin, tapi khusus bulan ini itu hari Selasa tanggal 9. Dan waktunya juga lebih pagi gitu. Jadi buat sahabat WB saya ingetin ya, yang belum masuk WAG-nya, yang belum mendaftar buruan, yang sudah mendaftar jangan lupa ya, untuk terus ya
stay tune ya, gitu. Nanti lupa malah ya, udah mendaftar pertama kali malah nggak ikut seminarnya, karena sering kali begitu Kak. Gitu. Jadi sahabat WB jangan lupa yang sudah mendaftar, jadi ingat-ingat ya, gitu. Buka-buka lagi mana sih WAG-nya, gitu. Kemudian Kak Magda, Camp Wanita Bijak Single nih akan diadakan secara virtual. Itu yang mengadakan secara virtual itu Bekasi ya. Itu diadakan bulan September ya. Bulan September itu secara virtual ya. Boleh langsung pendaftarannya untuk informasinya langsung DM IG Wanita Bijak Single Bekasi, WBS Bekasi atau Wanita Bijak Indonesia juga bisa. Kemudian Jakarta Timur itu akan mengadakan camp juga tapi secara onsite Kak. Cuman ya kalau onsite itu tidak bisa dari luar kota ya Kak. Karena kan harus datang gitu. Ini 3 kali pertemuan secara onsite Jakarta Timur ya mengadakannya. Untuk informasinya juga bisa langsung DM Instagram Wanita Bijak Jakarta Timur atau DM Wanita Bijak Indonesia. Kemudian WB Purwokerto, Wanita Bijak Single Purwokerto itu juga bikin camp Kak. Ya, ini juga diadakan secara onsite juga ya. Itu bulan September juga 19 sampai 23 September. Tidak menginap ya Kak ya. Jadi onsite tapi tidak menginap gitu. Jadi mungkin terbatas untuk kalangan Purwokerto saja. Tetapi untuk virtual bisa bebas ya. Di luar kota, luar daerah bisa mengikutinya. Jadi untuk informasinya ada di highlight story ya Kak. Untuk jadwal campnya bisa dilihat untuk lebih lengkapnya, lebih detailnya. Atau informasinya yang lebih lengkapnya juga bisa langsung ditanyakan WA call center Kak Wanita Bijak Indonesia 0812 10 10500789. Bisa juga lewat DM. Oke Kak Magda. Ya, sementara itu Kak untuk informasinya yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih Kak Yuyun buat informasi terkini seputar pelayanan WB. Sama-sama. Dan Ya betul, Kak. untuk cek ulang di highlight story dari Betul. Instagram Bijak Indonesia. Selamat berakhir pekan Kak Ya. Yuyun. God bless you Terima ya. kasih, sama-sama. Tuhan berkati. Amin. Wow, puji Tuhan sahabat BB, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih buat yang udah join, dan kembali saya ingetin sahabat WB bisa bergabung di Telegram channel Sahabat WB. Silahkan download Telegram atau aplikasi Telegram dan silahkan cari tuh Sahabat WB. Ya, itu adalah Telegram channel untuk segala sesuatu seputar WB, dan membernya juga sahabat WB dari berbagai wilayah termasuk di Indonesia bahkan di mancanegara ya. Kemudian silahkan juga download aplikasi dari Play Store, gratis downloadnya. Nama aplikasinya adalah Wanita Bijak. Di aplikasi ini ada renungan harian yang selalu dikirim untuk sahabat WB bisa baca, bisa renungkan, dan bisa praktikkan nilai-nilai renungan atau firman-Nya ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu 2 pekan lagi ya, karena hari Sabtu depan atau Sabtu kedua kita akan menyaksikan konten WB Meetup yang tayang perdana di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.